Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Jessi Asrina, NIM 1603588 dari jurusan PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan pembelajaran untuk kelas 3 semester 2. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa selalu semangat dalam belajarnya. Nah, pada hari ini kita akan belajar bersama dengan Ibu Jessi. Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah anak-anak, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Jangan lupa juga ya, siapkan buku dan alat tulisnya nanti untuk mencatat apa saja yang telah Ibu sampaikan. Nah anak-anak, kita akan belajar tema 6, yaitu mengenai energi dan perubahannya. Subtema 1 yaitu mengenai sumber energi pada pembelajaran 6. Nah, diharapkan setelah belajar ini, anak-anak dapat menjelaskan informasi penting yang berkaitan tentang sumber energi. Kemudian, anak-anak juga dapat menentukan hak dan kewajiban apa saja yang terkait dengan penggunaan sumber energi di rumah. Kemudian, melalui permainan ular tangga, anak-anak diharapkan dapat memecahkan permasalahan atau soal yang berkaitan dengan sumber energi. Siap untuk belajar? Bagus. Anak-anak, Ibu mau bertanya nih, siapa yang suka sarapan terlebih dahulu ketika akan berangkat sekolah? Siapa? Iya, bagus. Suka sarapan dulu ya ketika akan berangkat sekolah. Oh, ada yang enggak? Kenapa enggak? Kesiangan. Coba anak-anak, kalau misalkan kita akan berangkat sekolah, kemudian kita lupa, tidak sarapan, nanti di sekolahnya gimana ya? Betul, kita akan merasa lemas. Kemudian kita juga nanti akan kurang bersemangat dalam belajarnya dan menghambat juga nih ke aktivitas kita yang lain. Nah, berarti kenapa ya kita perlu makan ketika akan melakukan suatu aktivitas? Kenapa coba? Kenapa? Iya betul, karena dengan kita makan, kita akan memperoleh tenaga. Jadi makanan itu merupakan salah satu sumber energi. Nah, coba anak-anak, apa ya yang dimaksud dengan sumber energi itu? Dan selain makanan, apa aja nih sumber energi yang ada di sekitar kita? Dan apa manfaatnya ya sumber energi itu bagi kehidupan kita? Nah, kalau misalkan belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Anak-anak, ada yang tahu gak apa itu sumber energi? Apa? Iya betul, sumber energi adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Nah, anak-anak, tadi kan sudah disebutkan ya, salah satu sumber energi itu adalah berupa makanan. Selain makanan, ada sumber energi apa saja yang ada di sekitar kita? Apa? Iya, betul. Ada matahari. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada makanan. Kemudian ada air, betul. Apa lagi? Iya, ada angin. Nah, selain matahari, makanan, air, dan angin, sumber energi juga berupa listrik dan bahan bakar. Nah, Ibu mau bertanya nih, sumber energi yang telah disebutkan tadi, menurut anak-anak sumber energi manakah yang paling terbesar di bumi ini? Apa? Iya betul, sumber energi yang terbesar adalah matahari. Nah, kira-kira kegunaan sumber energi yang tadi telah kita sebutkan
untuk kehidupan kita apa ya? Yang pertama, sumber energi matahari. Kira-kira sumber energi matahari itu bermanfaat bagi kehidupan kita untuk apa saja? Iya, betul, untuk mengeringkan cucian. Kemudian, untuk membantu tumbuhan hijau dalam membuat makanannya, atau yang kita sering sebut juga fotosintesis. Nah, kemudian yang kedua, sumber energi apa? Iya, sumber energi makanan. Nah, sumber energi makanan ini banyak manfaatnya bagi kita. Salah satunya adalah agar kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari, maka kita perlu makan. Yang ketiga, apa? Iya, yang ketiga adalah sumber energi air. Anak-anak pernah lihat air terjun? Pernah lihat juga kan bendungan? Nah, air terjun dan air pada bendungan dapat kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik. Nah, namanya adalah pembangkit listrik tenaga air. Kira-kira pembangkit listrik apa saja ya yang ada di Indonesia? Cari tahu ya. Nah, selanjutnya adalah sumber energi angin. Angin merupakan udara yang bergerak, sehingga angin menghasilkan energi gerak. Coba kira-kira apa saja kegunaan sumber energi angin bagi kehidupan kita ya? Iya, betul, untuk menggerakkan kincir angin. Kemudian apa lagi? Iya, untuk menggerakkan perahu layar. Nah, anak-anak coba kalau misalkan kita akan bermain layang-layang, kita membutuhkan apa? Angin. Iya, berarti angin juga dapat dimanfaatkan untuk kita bermain, misalkan untuk bermain layang-layang. Selain sumber energi matahari, makanan, angin, air, ada juga sumber energi listrik dan bahan bakar. Nah, sumber energi listrik ini dapat kita manfaatkan. Sumber energi listrik ini dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat beragam ya kalau misalkan kita menggunakan sumber energi listrik. Nah, sumber energi listrik ini dapat diubah menjadi energi lain. Misalkan, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya apa? Iya, lampu. Nah, apa sih manfaatnya lampu? Iya, manfaatnya lampu itu untuk menerangi kita. Kalau misalkan kita nih akan belajar pada malam hari, kita membutuhkan lampu sebagai penerang. Kemudian, energi listrik menjadi energi gerak. Apa kira-kira contohnya? Ya, betul. Kipas angin ya. Kalau misalkan kita kepanasan nih, kita bisa menyalakan kipas angin. Atau apa? Iya, blender. Kemudian nih, energi listrik menjadi energi panas. Kira-kira apa? Ya? Iya, betul. Contohnya adalah setrika. Kira-kira setrika untuk apa? Ya, betul. Setrika itu dapat kita gunakan untuk merapihkan pakaian. Nah, yang terakhir adalah sumber energi bahan bakar. Nah, sumber energi bahan bakar ini misalnya ada kayu dan ada minyak bumi. Nah, minyak bumi ini dapat kita manfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan, yaitu berupa bensin ataupun solar. Nah, anak-anak, yang telah tadi Ibu jelaskan merupakan macam-macam sumber energi dan kegunaannya. Kira-kira anak-anak menggunakan sumber energi ini gak di rumah? Iya, pasti ya. Kita menggunakan sumber energi ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalkan kita akan belajar pada malam hari, kita membutuhkan lampu untuk meneranginya. Kemudian, ketika kita mandi, kita membutuhkan air. Selanjutnya, kalau misalkan ibu kita mencuci pakaian, kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkannya. Nah, anak-anak, itu merupakan hak kita dalam menggunakan sumber energi. Coba, kira-kira kewajiban apa ya yang harus kita lakukan dalam penggunaan sumber energi di rumah? Apa? Iya, betul.
Ketika kita sudah menggunakan lampu, kita mematikannya. Kemudian, kalau misalkan pada siang hari, lampu jangan lupa untuk dimatikan. Apalagi? Iya, menghemat dalam penggunaan air. Kalau misalkan air itu sudah tidak kita akan gunakan, maka keran air harus dimatikan. Nah, anak-anak, itu merupakan hak dan kewajiban kita dalam penggunaan sumber energi. Nah, untuk tugasnya, coba cari contoh lain hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber energi di rumah ya. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian. Nah, anak-anak, agar kalian lebih memahami mengenai macam-macam sumber energi dan kegunaannya, kemudian mengenai hak dan kewajiban penggunaan sumber energi di rumah, kita akan melakukan sebuah permainan, yaitu permainan ular tangga sumber energi. Nah, anak-anak, ini dia ular tangga sumber energi. Coba, siapa yang pernah bermain ular tangga? Ibu tahu pasti kebanyakan pernah ya bermain ular tangga. Nah, ular tangga sumber energi ini sama halnya dengan permainan ular tangga yang lainnya. Nah, ini di sini ada papan ular tangga sumber energi. Kemudian ada dadonya juga, ada pion. Nah, untuk pionnya ibu menggunakan mobil mainan. Permainan ular tangga sumber energi ini sama halnya dengan permainan yang lainnya, di mana ada beberapa pemain untuk melakukan permainannya. Nah, apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah di setiap nomor ini terdapat pertanyaan yang berkaitan dengan sumber energi yang telah kita bahas tadi. Nah, jika permainan tersebut kurang tepat dalam menjawabnya, maka harus mundur satu langkah. Sekarang ibu akan mencontohkan cara bermain ular tangga sumber energi tersebut. Nah, anak-anak, sekarang ibu akan mencontohkan cara bermain ular tangga sumber energi. Yuk kita lihat cara bermainnya. Nah, misalkan kita mempunyai 3 pemain. Nah, pemain pertama sudah memasuki start. Nah, pemain yang kedua dan ketiga menunggu gilirannya. Kita simpan di sini. Nah, pemain pertama akan melempar dadu. Kita lihat dadonya menunjukkan angka berapa. Nah, ternyata dadonya menunjukkan angka 4. Kita berjalan ya sesuai dengan banyaknya dadu. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata pemain ini berada di nomor 5. Nah, di setiap nomornya ini terdapat pertanyaan mengenai sumber energi. Coba kita lihat ya pertanyaan apa yang ada di nomor 5. Nah, pertanyaannya adalah sebutkan 2 contoh aktivitas yang memerlukan energi di rumah. Apa saja? Iya, betul. Aktivitas yang memerlukan energi ketika kita di rumah adalah ketika kita akan membantu ibu, yaitu ketika kita akan menyapu rumah atau mengepel. Kemudian satu lagi, iya, ketika kita akan mencuci piring atau mencuci pakaian. Selanjutnya, pemain kedua memasuki start. Kita akan melempar dadunya. Nah, ternyata dadunya menunjukkan angka 1. Maka pemain kedua harus bergerak 1 langkah. 1. Nah, pemain kedua berada di nomor 2. Nah, kita lihat di nomor 2 itu ada pertanyaan apa? Kita buka pertanyaannya. Pertanyaannya adalah sebutkan 1 macam bahan bakar. Apa aja? Iya, betul. Contoh bahan bakarnya itu adalah bensin. Nah, sekarang pemain ketiga memasuki start. Kita lempar lagi dadunya ya. Nah,
dadunya menunjukkan angka 6. Maka pemain ketiga harus bergerak berapa langkah? Ya, 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata pemain ketiga berada di nomor 7. Dan lihat, nomor 7 ini ada tangganya, berarti harus naik ya. Karena ada tangga. Jadi kalau ada mengenai kepala ular maka harus turun. Kita lihat. Nah, pemain ketiga sekarang berada di angka 15. Kita lihat pertanyaan yang ada di balik nomor 15. Pertanyaannya adalah, sebutkan cara menghemat energi di rumah. Apa? Iya, mematikan lampu ketika siang hari. Nah, anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan dan mempraktekkan ya cara bermain ular tangga sumber energi. Kalian dapat mencobanya nanti di rumah ataupun di sekolah secara berkelompok ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ibu harap anak-anak mempelajari kembali apa yang telah dibahas tadi. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, kita sudah belajar mengenai macam-macam sumber energi. Kemudian, kita belajar apa lagi? Iya, manfaat dari sumber energi bagi kehidupan kita. Selanjutnya apa? Iya, kita telah mempelajari hak dan kewajiban dalam penggunaan sumber energi di rumah. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi anak-anak. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.